Nah, ini adiknya IQ 99. Nah, ini Meme mau lepas burung. Wah, ada. Teman-teman, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan juga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan apa yang saya alami terhadap merpati saya. Di sebelah kanan saya, sini ada burung atau player saya yang bernama Bento, teman-teman. Bento ini salah satu player tim elit yang mempunyai CC lumayan kencang dan rapi betina. Nah, di sebelah sini ada EQ bukannya IQ ya teman-teman ya. Karena IQ sampai saat ini belum ada kabar. Jadi mohon juga di video ini kalau misalkan ada teman-teman yang mengetahui keberadaan IQ 99 saya, mohon dikasih kabar ya teman-teman ya. Terima kasih. Nah, ini adiknya IQ 99 kena uci-uci sama seperti Bento ya teman-teman ya. Makanya ini adiknya belum pernah saya tampilkan lagi karena terakhir kemarin kena uci-uci, nggak bisa terbang, Bento pun nggak bisa terbang. Jadi di sayapnya ada benjolan, ya kan. Yang membedakan Bento dan EQ pengobatannya beda teman-teman. Jadi kalau EQ ini sembuh menggunakan pertalite, ya bensin pertalite. Nah, kalau misalkan Bento sembuh menggunakan alkohol teman-teman. Ya, ini dia alkohol 70% dan trombopop teman-teman. Nah, nanti saya kasih tahu cara pemakaiannya seperti apa. Jadi ini saya sharing ke teman-teman supaya kalau misalkan teman-teman salah satu merpatinya ada yang mengalami sama kejadiannya dengan saya, nanti bisa dicoba caranya saya. Dan kebetulan berhasil teman-teman, yang tadinya nggak bisa terbang, miring, sembuh total. Ya, cuman bedanya ini pengobatannya. Nah, dari kedua pengobatan ini saya ambil yang paling cepat itu ya menggunakan cara memakai alkohol ya teman-teman. Nanti saya kasih tahu caranya seperti apa ya. Nah, saya cerita sedikit. Bento ini player saya, ya teman-teman, ini Bento. Player saya yang 3 bulan lalu mengalami uci-uci teman-teman, lagi lomba di BIP Serang, waktu itu event mobilan, tiba-tiba nggak bisa tampil lagi karena terbangnya miring, dan juga nggak lama, kurang lebih sekitar 1 minggu, keluarlah bengkak di bagian sayap atau benjolan. Nah, benjolan uci-uci ini disebabkan oleh peradangan dan juga bisa infeksi. Peradangan bisa juga mungkin pada saat kita latih, dia nembak turunnya, mungkin dia berasa sakit, tapi kitanya masih nggak sadar bahwa ia merasakan sakit ya, karena kan kita nggak bisa ngomong sama burung ya teman-teman ya. Jadi muncul setelah 1 minggu. Jadi ketika dia udah mulai berasa, nggak lama saya lihat kok terbangnya agak miring ya, ternyata ada yang dirasa teman-teman. Nah, seminggu benjol gede di bagian sayapnya sini teman-teman ya. Ini masih ada tuh bekasnya karena baru sembuh ya teman-teman nih. Nanti teman-teman bisa lihat bekasnya masih botak nih sebelah sini. Nah, ini cara penyembuhannya seperti ini teman-teman ya. Ini di sebelah saya ini ada namanya suntikan nih teman-teman. Suntikan yang biasa digunakan oleh dokter-dokter ya untuk suntik orang teman-teman. Ya. Ini ada jarumnya ya. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Alkohol kita sedot ya, seperti ini kita sedot. Nah, ini ya kurang lebih setengah mili lah. Alkoholnya jangan sampai ada angin ya teman-teman. Nah, seperti ini padat ya sampai netes keluar. Lalu
kita suntikkan ke bagian yang uci-uci ya. Uci-uci kan bengkak ya. Nah, itu bengkak itu kelenjar getah bening ya teman-teman ya. Dia ada kelenjar sama seperti kita manusia ya. Ada kelenjar getah bening, cuman ada yang jinak, ada yang jahat ya teman-teman ya. Nah, ini nanti disuntikan ke bagian yang bengkak teman-teman. Jadi suntiknya itu jangan dari atas teman-teman, kalau bisa dari samping ya. Suntik dari samping, masukkan alkoholnya, tahan, habis itu teman-teman sedot, tarik, seret gitu. Nah, nanti di dalam sini akan ada kelenjarnya. Itu berwarna hijau teman-teman kelenjarnya. Ya. Hijau, terus setelah itu sedot kan kering nih teman-teman. Nah, setelah itu dikasih trombopop teman-teman. Dan jangan lupa nanti di bagian sayap sekitar yang benjolan itu dicabutin bulunya teman-teman. Cabutin bulunya sampai berbentuk lingkaran lah ya, berbentuk lingkaran bulat. Cabut. Nah, setelah itu didiemin, jangan diumbar-umbar dulu ya teman-teman ya. Nah, itu di bagian pembekakan itu ada jaringan saraf ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman sebelum disuntik, disedot, teman-teman lihat dulu ya kan, ngambilnya posisinya jangan kena sarafnya. Jadi dari samping, kalau bisa dari samping ya, di center aja nanti kelihatan tuh. Jadi di benjolan ada sedikit saraf-sarafnya dikit tuh, kita ngambilnya posisinya yang bagus dari samping, jangan kena sarafnya ya teman-teman ya. Jadi ketika itu kita masukkan dulu alkoholnya, setelah itu baru kita sedot. Nah, itu nanti kelenjar getah beningnya kesedot ke dalam suntikan gitu loh. Nanti lihat lagi sekitar 2 minggu. 2 minggu kalau masih bengkak lagi sedot. Biasanya ini terjadi 3 kali doang teman-teman. Kalau bento 3 kali. Jadi saya sedot 3 kali. Bengkak lagi, sedot lagi, sembuh. Terus dia agak bengkak lagi. Terakhir tinggal dikit, pembekakannya kelenjarnya tinggal dikit, saya sedot lagi, selesai. Baik teman-teman. Nah, ini sembuh total ya. Teman-teman bisa lihat sembuh total. Sini merah. Biasanya kalau yang udah sembuh total merah teman-teman ya. Sama seperti sayap sebelahnya. Ini udah sembuh total, tinggal nunggu bagian bulu saja ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat lop-lopannya yang tadinya merpati saya ini tidak bisa terbang, sekarang bisa normal kembali. Dan saya pengen cerita sedikit juga, dulu pernah teman saya juga mengalami uci-uci burungnya, merpatinya yang bernama colet. Yang minta tolong ke saya sembuhkan. Nah, dulu itu saya sembuhkannya pakai obat Cina, ya kan, namanya pencuang. Sembuh, yang tadinya nggak bisa terbang dari sini ke Dongdang, nggak bisa terbang, semper, akhirnya sembuh dan juara lagi gitu loh. Tapi prosesnya lama ya teman-teman ya. Nah, ini cara ini saya udah bandingkan dengan saya kasih pertalit bensin yang sebelah sini sama yang saya sedot pakai jarum suntikan dan saya kasih alkohol. Ternyata lebih cepat, pemulihannya lebih cepat pakai alkohol ya. Yuk sebentar kita lihat lop-lopannya. Nah, ini adiknya IQ juga udah normal, cuman belum giring ya teman-teman ya, baru mangkat, baru cabut telur. Nah, nanti saya latih lagi. Nah, ini dia. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, matanya mata putih. Kalau IQ matanya mata jagung, ini matanya mata putih. Saya waktu itu udah jadi nih burung, akhirnya uci-uci. Akhirnya saya istirahatkan. Saya pakai pertalit, sembuh juga, tapi agak lama teman-teman, itu sekitar 5 bulanan. Nah, ini bento termasuk cepat, sekitar 3 bulan baru baik total ya teman-teman ya. Ini dia. Yuk kita lihat lop-lopan dari bento. Kita lihat sayapnya apakah masih miring, apakah sudah sembuh normal ya. Let's go teman-teman. Nih bento, terus kita akan lihat terbangannya apakah normal apa tidak. Ini berbagi pengalaman buat teman-teman juga. Kalau teman-teman mengalami dengan hal yang sama, teman-teman bisa coba ya. Yuk, Luk, minta tolong Lukman. Nih teman-teman. Woi. Ya. Ini dia baru selesai mabung ya teman-teman ya.
Ini dia. Kencang teman-teman. Normal. Nanti sekitar 2 bulan lagi bisa ikut lagi nanti latihan ya teman-teman ya. Ini sementara saya nunggu agar bulu-bulunya ini rapi dulu. Ini lar 2 lagi soalnya. Tuh, baru selesai mabung. Jadi pelan-pelan akan saya latih. Nah, teman-teman. Giringnya bagus. Dek, jangan di situ deh, burungnya takut deh. Nah, ini anak saya teman-teman mau ikut. Iya, mau main burung dia. Tar. Nah, tuh, teman-teman bisa lihat. Bento ini sudah normal. Seneng rasanya ya teman-teman ya kalau kita merpati sakit kita sembuhin sendiri. Gitu kan. Bento ini termasuk mempunyai burung dengan karakternya stabil, bawahnya cc-nya kencang teman-teman. Dan rapi betina. Kok. Lepas ya nanti ya. Nih lepas nih. Lepas, mana tangannya? Nah ini Meme mau lepas burung. Nih gini. Nah gini. Wah, pegangnya arah. Semper lagi aja ini sayapnya. Yuk. Lagi Kak. Yang penting kamu senang nih. Teman-teman nih, anak saya nih yang cewek seneng bener main burung nih. Tuh, pegangnya aja kayak gitu tuh. Lari! Hei! Wah, dah. Ditutup. Dah. Lepas. Mati. Jangan dipencet. Ya, dipegang gini. Pegangnya. Rapi. Nah. Ya. Aduh, Meme. Hei. Sip. Jangan teman-teman. Udah teman-teman. Si Meme udah. Nah, ini kita lihat. Udah normal terbangnya. Udah bagus. Nah, teman-teman, sebelum kita naik turunin setengah, ini kan setengah badan ya. Tolong teman-teman lop-lop dulu ya supaya nggak kaku urat-uratnya. Udah lop-lop baru kita naik turunin seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau ngelop ini jangan dari atas turun sampai sini naik lagi ke atas, jangan teman-teman, setengah badan aja cukup. Ini Bento sembuh total ya. Ini kalau datang tinggi, wah mantap teman-teman. Ini lagi saya mau ambil anaknya dulu sama ibunya Unyil. Ini ibunya Unyil. Nah, ini. Ya teman-teman, sekian dulu pengalaman dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Misalkan teman-teman ada ya kejadian seperti saya, semoga cepat sembuh burungnya. Ya, pokoknya semangat terus. Saya pribadi ingin bilang, selama saya masih bisa ngasih pengalaman-pengalaman di dunia merpati akan saya bagikan ke teman-teman semua. Ya, tetap semangat buat teman-teman semua, jaga kesehatan. Yang penting yakin